Ini ada di overlay. Nih, tinggal di drag aja, dipindahin ke dalam homepage. Nah, sekarang muncul. Nah, aku lanjut lagi ya. Nah, ini kan page kita banyak nih. Berarti kita pengen ganti-ganti page kan. Misalnya kalau mencet home ya ke home, price ke price. Nah, caranya gimana ya? Misalnya yang aku select yang button yang price. Terus ke prototype. Ya. Price terus prototype. Nah, tambahin lagi interaction-nya. Nah, di sini aku pengen interaction-nya ketika dia diklik, berarti on click. On click, action-nya adalah dia akan navigate to. Nah, navigate to kemana? Ke frame yang namanya price list. Ya, tadi stepnya berarti pencet dulu buttonnya, ya buttonnya ini. Terus kalian ke prototype, ya yang prototype. Terus pencet ini interactionnya di add. Nah, ini onnya on click. Nah, ini kenapa jadi on drag? Karena udah kepakai ya on clicknya ya. Ya aku dari awal aja. Nah, on click, actionnya navigate to, destinationnya price list. Udah. Nah, harusnya nanti dia jadi ada benang-benangnya nih, ya benang-benangnya. Nah, benangnya ini kehubung ke price list. Nah, itu cara pertama. Cara keduanya, kalian tinggal pencet. Sini aku coba yang store ya. Kalian pencet buttonnya dan pastiin ada di prototype ya. Nah, terus di sini bakal muncul sebelah kanan ada tanda tambah nih. Data nggak? Nah, tanda tambahnya ini kalian bisa pencet, kalian klik terus, sambil kalian geser, diklik terus sambil kalian geser ke kanan. Nah, di store-nya ini aku pengen hubungin sama frame store. Udah aku geser ke kanan sampai ketemu store. Ini ya, store. Nah, sini bisa diatur ulang. Nah, kebetulan di sini settingannya udah bener ya. Jadi on click, navigate to store. Tuh. Nah, itu bisa kalian lakuin juga buat yang lain. Jadi buat yang upload tadi bisa pakai prototype, terus interaction, on click, terus navigate to batas. Dan yang home juga jangan lupa ya. Jadi kalau yang home, jadi home ke dirinya sendiri bisa. Enggak cuma website, cuma mobile, game, anything yang ada. Kalau udah, tinggal navbar ini kita kopas aja ke samping-sampingnya. Jadi navbarnya kan udah jadi nih. Di kopas, masukin ke price list. Kopas, masukin yang store, masukin yang batas. Harusnya dia auto link nih. Nah, kan kopas, nah ternyata dia auto link. Tapi kita jangan lupa harus kasih yang home juga ya, karena yang tadi yang home belum dikasih. Jadi yang home prototype, terus kita add interaction, on click, actionnya navigate to homepage. Nah, sekarang harusnya nanti dia udah bisa pindah-pindah page nih. Untuk ngecek dia pindah apa enggak, kita kasih aja teks dari sini misalnya. Tadi teks tinggal pencet T aja ya. Terus di sini kasih store.
sama yang terakhir. Nah, kalau udah tinggal dicek aja. Nah, ini kalau kalian pencet-pencet ganti-ganti. Bisa ada yang mati jalan nggak? Kalau udah bisa ganti page berarti apa ya? Tadi aku tes pakai teks doang. Kalau lihat dulu dia ngefollow, kalau ke price store. Terus tadi overlaynya juga nih ya, bisa ya diklik-klik gitu. Nah, tinggal kalian isi aja nih, nambahnya kan udah kelar. Berarti tiap ini Buat home-nya kalian isi misalnya cari gambar aja. Misalnya kalau dari Google misalnya gambar apa ya? Nah, caranya saya udah beli aja gambar ini. Nah, Kalau di Figma itu mirip kayak Canva, jadi nggak usah di-download, tinggal kalian drag bisa. Atau kalian copy, biasanya kan di copy image terus di paste. Atau kalian tinggal drag aja ini dipencet. Nah ini ya, pindah ke Figma-nya, terus di drop, drag and drop, selesai. Tinggal digede kecilin, nah, sesuai kemauan kalian.
sebenarnya tadi aku udah buat, cuma nggak tahu ini kayaknya nggak nyadar. Tadi aku buatnya kayak gini aslinya. Bisa kayak di sini yang ini yang atas ini sebenarnya sebutannya apa ya, kayak jumbotron gitu. Jadi biasanya ada event kah atau promonya yang di dalam webnya itu, terus kayak ada buttonnya mau actionnya apa, kayak misalnya more info. Ternyata kalau misalnya more info kita pingin pindah ke price list. Nah ini kalau aku share, sama kayak kita buat tadi ya, jadi bisa ganti-ganti ya, bisa di scroll juga. Jadi kan tadi kita buat ukurannya satu desktop tuh, segini aja. Kalau ternyata kalian satu webnya itu page-nya panjang, caranya tinggal digedein aja frame-nya. Jadi si homepage, kalian misalnya mau lebih panjang, udah tinggal digedein kayak gini supaya nanti bisa di scroll. Ini kalau udah aku gedein bisa di scroll sampai bawah. Nih. yang punya aku tadi gini, kalau misalnya aku klik more info, dia ke price list. Nah ini ada button-buttonnya, misalnya kalau kalian ngechat nanti apa caranya, tadi gimana, tinggal klik buttonnya terus ke prototype interaction. Nah, terus misalnya aku nggak mau yang overlay itu kalau dipencet, Apa namanya kalau di hover, kalian tahu nggak hover? Kayak di hover tuh mouse kalian ada di atas elemennya. Jadi ini aku ganti aja ya prototipenya, bukan on click tapi jadi on. Nah ini while hovering. Nah, jadi while hovering triggernya seharusnya dia kalau di hover, nah bakal muncul. Kalau kita keluar daripada lingkarannya ini, nah dia hilang. Nah gini, tanpa harus diklik-klik. Nah, terus ini buat logo-logonya, ya, kalian bisa ini sih cari-cari sendiri di Google kayak tadi di drag. Kalau misalnya jelek kalian mau apa remove background, tinggal pakai remove background yang online aja, remove background. Kita kesini aja tadi di Kopas. Sebenarnya di Figma itu ada extension ya, ada plugin ya. Cuma harus login lagi, jadi ribet. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang ketinggalan nggak? Saya ditambahin lagi ya, tinggal di drag. Ya, misalnya kayak gini, terus kita rapiin. Nah ini kan ketutupan ya. Kalau kalian males nyariin di sini, terus kalian geser-geser. Ini kan bisa ya, kayak rectangle, terus kalian geser-geser, itu bisa. Nah kayak gini, kalian geser-geser bisa. Atau kalian bisa pakai shortcut kurung siku atau kurung kurawal. Nih kiri kurung kurawal, bukan kurung kurawal sih, kurung siku di sebelahnya P itu kan ada kan kurung. Kalau kiri itu dia ke paling belakang, kalau kanan dia ke paling depan. Tapi kalau kalian mau forward atau backwardnya satu-satu, kalian pencet control. Jadi control sama kurungnya, kurung siku. Iya, tuh dia geser satu-satu nih rectangle-nya. Dia pindah satu-satu. Tapi kalau mau langsung ya tinggal di kanan atau dia langsung ke paling bawah. Kalau kanan dia ada.
Itu. Nah, kalau kalian misalnya nanti lupa, kalian bisa lihat aja di Notion ya. Harusnya itu ada tutorialnya, ada ya, yang tutorial. Nah, di sini udah dibuatin video juga. Nih. Kalian lupa buat yang overlay ya, di sini ada overlay. Linknya link 3 HCI class. Tuh. Nah, yaudah, ini berarti sebagai bekal kalian untuk ngerjain projectnya nanti. Nah, projectnya itu ada dua ya outputnya, webnya itu nggak usah di hosting, nggak usah sampai public bisa. Cuma kalian kasih filenya aja nggak apa-apa. Jadi file HTML, CSS, nanti sama JavaScript. Terus yang kedua adalah ini file.figma-nya, desain dari webnya kalian. Nah, itu terserah kalian mau buat desainnya dulu baru buat webnya, atau buat webnya dulu baru desain. Yang penting dua-duanya dikumpulin. Apa? Individu, projectnya sendiri-sendiri. Yang kelompok itu HCI yang lecture, ada juga kan? Nah, yang ini individu. Itu. Nah, itu terserah kalian mau kerjain Figma-nya dulu atau webnya dulu. Karena kadang kalau ternyata kalau udah buat Figma-nya bagus-bagus nih, ternyata implementasi di webnya susah. Kalian ganti lagi Figma-nya kan. Nah, jadi ya kalian kalau mau buat Figma-nya dulu ya buatlah yang nggak neko-neko gitu, yang aman dulu aja, supaya nggak banyak yang perlu kalian ganti-ganti. Ya, tapi aku tentu mengharapkan UI dan juga web yang baik ya teman-teman. Apalagi sudah terbantu dengan ChatGPT, Blackbox dan lain-lain, pasti bakal memudahkan. Ada pertanyaan? Nah, pertanyaan bagus. Apakah boleh pakai Bootstrap? Tidak boleh. Jadi kita besok ketika buat HTML, CSS, JS full dari plain, nggak ada framework sama sekali. Ya udah CSS buatnya manual, nggak bisa buat kayak button, primary, BTM, titik apa. Terus pakai grid-nya. Kalau di Bootstrap itu kan ada grid-nya juga kan, kayak MD call berapa ya, itu nggak boleh. Jadi benar-benar dari plain, ya, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Kompas script-nya masukin. Jadi nggak boleh pakai Bootstrap ya, harus manual. CS-nya juga. Gak usah segitunya, orang paling cuma buat validation doang. Ya, kan ini kecil. Kalau kemarin itu case-nya ini web untuk jualan mobil, kayak showroom mobil gitu. Minimal Pak. Ada ketentuannya, harus dibuat page apa aja, terus harus ada isinya apa aja. Kayak misalnya berarti harus ada, misalnya kan navbar, terus berarti ada foto produknya, ada harga produknya. Terus kamu kalau tahu slider, carousel, nah gak boleh pakai Bootstrap ya, carousel sama slider ya. Kalau misalkan Figma-nya lebih bagus daripada webnya, iya. Beda berarti webnya sama Figma-nya beda. Ya beda tipis lah. Beda tipis. Animasinya lebih bagus. Ya nggak apa-apa sih ya. Asalkan intinya masih sama, nggak kayak bener-bener beda ya. Ya kalau kalian lupa-lupa dikit ya, misalnya beda ini yang satu kotak yang satu kayak lebih curve gitu ya nggak apa-apa.
Sengaja lupa. Ya lupanya jangan lupa semua. Nanti web orang kamu submit. Jangan pakai template ya. Jangan pakai. Aku tahu ada template yang HTML, bener-bener plain HTML. Karena kelihatan kalau pakai template. Karena dulu pakai kan. Apa? Pakai apa? Oh, yang di sekolah. Ya. Kan bukan buat project. Pakai juga gue pakai akhirnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ya paling kalau buat HC itu sebenarnya materi yang di sini harusnya bisa dieksplor lebih lagi ya. Kalian bisa lihat tutorial lah atau lihat dokumentasi di dalam orang. Ya, kalau kalian pengen mau pelajari dari orang nggak yang kayak kopas langsung kopas itu nggak apa-apa sih. Maksudnya kan lihat referensi orang audio banyak gini. Aku butuh ininya misalnya caranya gini aku kembangin sendiri itu nggak apa-apa. Nah, palingan buat Figma gitu aja. Ada pertanyaan nggak? Ya, oke. Kalau nggak ada aku absen dulu. Christian Putra.